kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Kita pasti bangga melihat pemain Indonesia membela klub luar negeri. Saking bangganya pasti kita cari tahu tuh seluk-beluk klub yang dibela pemain Indonesia. Selain itu dari segi pamor, klub tersebut pasti akan naik drastis apabila dibela pemain Indonesia. Namun apa yang terjadi ketika klub tersebut ditinggal oleh pemain Indonesia? Tidak hanya pamornya saja yang jeblok, hal-hal lain pun juga. Bahkan ada klub yang sampai bangkrut. Penasaran klub mana saja itu? Mari kita bahas. Tapi sebelumnya Football Lovers jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar tak ketinggalan sajian dan konten menarik dari Starting Eleven. Kalian masih ingat FK Senica? Klub asal Slovakia tersebut pernah diperkuat oleh Egy dan Witan di tahun 2021. Pengaruh Egy dan Witan di lapangan pun terbilang cukup oke selama musim 2021-22. Egy dengan 2 gol dan 4 assist, sementara Witan dengan 4 gol dan 1 assist. Namun seiring berjalannya waktu, klub tersebut malah ditimpa masalah besar pada bulan Maret 2022. Media Slovakia Sport SK mengklaim bahwa FK Senica terlilit hutang dengan nilai mencapai 1 juta euro atau setara 16,8 miliar rupiah. Dengan situasi seperti ini, pemain seperti Witan dan Egy mengalami tunggakan gaji. Menurut laporan sport.sk, bila FK Senica gagal menyelesaikan masalah hutangnya, mereka terancam terdegradasi ke Liga 3. Nasib Egy dan Witan pun terlunta-lunta. Egy dan Witan akhirnya memilih pergi pada Mei 2022. Sampai akhirnya FK Senica benar-benar diputuskan terdegradasi dari Fortuna Liga dan lisensi klubnya dicabut dari Federasi Sepak Bola Slovakia. Klub itu pun akhirnya bangkrut beneran dan tak ada lagi hingga sekarang. Sebelum Egy dan Witan ke FK Senica, mereka terlebih dulu merumput ke Liga Polandia bersama Lechia Gdańsk. Egy datang lebih dulu di tahun 2018, sementara Witan menyusul di tahun 2021. Klub Lechia Gdańsk ini juga didanai oleh Ustadz kondang tanah air Yusuf Mansur lewat Paytrade. Meski belum pernah mencetak gol dan assist sejak 2018, namun selama Egy membela Lechia, klub tersebut tak pernah terdegradasi. Lechia konsisten di laga Ekstraklasa atau Liga Utama Polandia hingga musim 2021-22. Namun pada bulan Juni 2021, Lechia Gdańsk justru melepas Egy karena kontraknya habis. Pemutusan kontrak itu juga didasarkan pada menit bermain Egy yang kurang, serta torehan gol dan assist yang nihil. Ketika Egy dilepas, Petren sebagai salah satu pemilik saham pun juga ikut angkat kaki. Petaka Lechia setelah ditinggal Egy datang pada musim 2022-23. Klub itu sempat 8 laga tanpa kemenangan dan telan 5 kekalahan beruntun di Liga. Puncaknya Lechia harus terdegradasi dari kasta teratas Liga Polandia, lantaran cuma finish di urutan 17. Mau tahu kondisi klub tersebut di musim ini? Lechia memang sudah kembali ke Liga Utama Polandia, namun lihat saja peringkatnya. Mereka masih terseok-seok di peringkat 17 hingga pekan ke-18. Mereka terancam terdegradasi lagi. Masih ingat klub Egy lainnya yakni FC Vion? Iya, selepas dari FK Senica, Egy dikontrak selama setahun sejak Agustus 2022 oleh klub Liga Slovakia FC Vion. Klub ini ternyata punya sejarah membesarkan pemain top Eropa, sebut saja seperti Milan Skriniar. Di Vion, Egy tentu ingin nasibnya seperti Skriniar. Namun sayang, umur Egy di klub ini justru pendek. Hanya 6 bulan si Kelok 9 berada di FC Vion. Ia diputus kontraknya oleh klub karena alasan tidak cocok dengan tim. Menurut manajer tim, Marek Ondrej, Egy kesulitan mengikuti gaya main yang diterapkan pelatih FC Vion saat itu, Ivan Galat. Setelah Egy didepak, nasib FC Vion pun makin tak karuan. Di musim lalu, klub tersebut justru terdegradasi dari Liga Utama Slovakia karena menghuni dasar klasemen. Bahkan hingga musim ini, FC Vion masih saja berjuang di kasta kedua Liga Slovakia. Pasca hijrah dari FK Senica, Witan Sulaiman sempat gabung ke klub Liga Slovakia AS Ranchin. Witan gabung di klub tersebut sejak musim 2022-23. Klub ini juga dikenal sebagai penempa bakat-bakat pemain top Eropa. Sebut saja Leon Bailey, Wesley Moraes,
Stanislav Lobotka, hingga Martin Skrtel. Performa Witan selama di AS Racing terbilang cukup berkembang. Torehan 4 gol dan 1 assist dari 14 laga sempat dipuji pihak klub. Namun ketika sedang banyak dipuji, Witan justru memilih hengkang di awal tahun 2023. Menurut apa yang dikatakan oleh pihak klub, Witan memilih hengkang karena kemauan sendiri. Menurut Direktur Teknik AS Racing, Andrej Aik, Witan sebenarnya ingin dipertahankan karena kemajuan yang diperlihatkan. Namun tawaran Persija saat itu telah membuat Witan akhirnya dilepas oleh Racing. Pasca ditinggal Witan, justru nasib AS Racing makin buruk. Mereka musim lalu sampai mengikuti babak playoff degradasi Liga Utama Slovakia. Namun di musim ini mereka kembali terseok-seok hingga pekan 17 Liga Utama Slovakia. Racing masih menghuni peringkat 10 dari 12 tim dan terancam mengikuti babak playoff degradasi. Sebelum gabung Port FC, Asnawi sempat membela 2 klub Korea Selatan, Ansan Greeners dan Jeonnam Dragons. Asnawi pertama kali abort gabung Ansan Greeners di tahun 2021. Selama 2 musim gabung, Asnawi bukanlah sekedar ban serep. Ia sering tampil dengan mencatatkan total 42 laga. Keberadaan Asnawi sangat penting bagi pelatih Ansan waktu itu, Lim Jong-hyun. Sampai-sampai saat Asnawi dilepas ke Jeonnam Dragons pada 2023, Lim Jong-hyun merasa kehilangan. Lim merasa susah mencari pengganti seperti Asnawi di timnya. Sejak ditinggal Asnawi, mereka hampir terdegradasi karena berada di peringkat 12 K-League 2 musim lalu. Di musim ini mereka juga gagal promosi lagi karena hanya menyelesaikan musim di peringkat 11 dengan 37 poin. Lain halnya cerita Asnawi di Jeonnam Dragons. Di klub tersebut Asnawi bahkan sempat dijadikan biang kerok ketika Jeonnam gagal promosi musim lalu. Saat laga penentuan promosi ke K-League, Jeonnam menyerah dari Bocheon FC. Asnawi di laga tersebut kena semprot pelatih Lee Jang-hwan karena melakukan pelanggaran yang berbuah penalti untuk Bocheon. Asnawi pun akhirnya dilepas oleh Jeonnam pada Januari 2024. Asnawi dilepas bersama 9 pemain lain karena tak diperpanjang kontraknya. Setelah tak diperkuat Asnawi, klub tersebut kembali gagal promosi ke K-League. Musim ini Jeonnam hanya finish di peringkat 4 K-League 2 dengan 57 poin. Klub Belgia KMSK Denze pernah dibela oleh Marcelino Ferdinand selama kurang lebih setahun sejak Januari 2023. Selama setahun, Lino hanya jadi pemanis belaka di klub berjersey orange hitam tersebut. Ia hanya main di 7 laga saja, itu pun sebagai pemain pengganti. Hal itulah yang membuat Lino dan klub sepakat untuk mengakhiri kerjasamanya di awal tahun 2024. Bersama 10 pemain lain, Lino tak diperpanjang kontraknya. Setelah Lino pergi, tim ini justru mengalami masalah besar. KMSK Denze terlilit hutang. Pada bulan November 2024, hutang Denze sempat dijanjikan akan dilunasi oleh investor baru bernama Dodo Kise. Kise mengatakan bahwa perusahaannya, EED Invest Group, akan menalangi semua utang piutang yang diwarisi oleh pemilik KMSK sebelumnya, ACA Football Partners. Akan tetapi omongan itu hanya bualan belaka, utang yang dimiliki oleh Denze tidak terlunaskan. Akibatnya tim yang berdiri 1926 tersebut dinyatakan bangkrut per hari Rabu 11 Desember 2024 oleh Pengadilan Bisnis Jan.